asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Laptop Muslimah yang diselenggarakan oleh Himpas IPB University. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang penuh cahaya keberkahan. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sister Filah semuanya, terima kasih, ahlan wa salam untuk semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sharing ilmu dari nanti pembicara kita yang Masya Allah. Kebetulan juga beliau sudah hadir. Jadi kita langsung saja untuk mulai acaranya. Mari kita buka acara Laptop Muslimah kita pada siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim serta pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah acara Laptop Muslimah ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai dan membawa manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk teman-teman yang belum menyalakan videonya, mungkin bisa dinyalakan lebih dulu. Terus di mute suaranya supaya kita lebih mendapatkan ukhuwahnya karena saling bertatap muka gitu. Sebelum acara dimulai mau memberitahu tentang tata tertib dulu ya, audience guidelines-nya. Kurang lebih yang pertama itu harus menggunakan nama lengkap ketika join sesuai yang dicantumkan saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silahkan rejoin terlebih dahulu dan mengganti namanya. Terus yang kedua, saat sesi penyampaian materi seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan video dengan keadaan speakernya tetap untuk dimatikan. Terus dilarang merekam materi penyampaian pada saat ini untuk disebarluaskan karena materi dalam acara ini adalah hak cipta atas narasumber dan juga Himpas. Selanjutnya, peserta hanya boleh berinteraksi, berbicara, chat, berbagi video, konten, dan lain-lain jika telah diizinkan oleh tim Himpas IPB. Dalam hal ini adalah moderator sendiri. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita sering dengar yang namanya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita ta'aruf dulu terlebih dahulu dengan pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Teh Karin. Aku bacakan sedikit biodata singkatnya mengenai beliau ya. Nama lengkap beliau adalah Karina Hakman, biasanya dipanggil dengan Teh Karin, lahir tahun 1989. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 memiliki aktivitas sebagai mahasiswa S1 di University of Auckland, New Zealand. Terus penerima beasiswa penuh S1 Sampurna Foundation di New Zealand Education. Terus di tahun yang sama juga menjadi penyiar Radio 1 Indonesia di Auckland dan menjadi penyiar radio PPI Dunia. Di tahun berikutnya, tahun 2014 hingga tahun 2017, beliau menempuh jenjang S2 Master of Business di Monash University. Bidang peminatannya adalah Work-Life Balance. Terus sekaligus penerima beasiswa S2 LPDPRI
Dan aktivitasnya saat ini menjadi istri, ibu, homeschooler dengan 3 orang anak, 5 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun, sekaligus menjadi pekerja sosial juga sebagai penulis. Terus Instagramnya mungkin bisa di-follow ya teman-teman sekalian, @karinahakman. Nah, kebetulan beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum Teh Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengeran? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh Karin ya untuk join. Tes. Suara saya kedengeran nggak? Kalau teman-teman semua ada pertanyaan atau ada kegelisahan mengenai bagaimana memaksimalkan potensi atau perannya sebagai muslimah, itu bisa banget untuk ditanyakan pertanyaannya di kolom chat. Langsung nanti kita pilih untuk langsung dijawab oleh Teh Karin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar Teh. Tes. Sebagian kedengeran, sebagian enggak ya? Sebagian dengar dan sebagian enggak. Apa sini? Di saya, alhamdulillah. Ya, silahkan Teteh. Kepada Teh Karin, kami persilakan untuk memberikan sharing ilmunya siang hari ini. Baiklah, jazakallahu khair, jazakallahu khair untuk teman-teman dari Himpas IPB. Alhamdulillah ya kalau suara saya udah kedengeran. Karena sebetulnya ini saya jarang-jarang online pakai handphone, pernah sekali pakai handphone gara-gara wifi mati, jadi nggak bisa pakai laptop. Terus sekarang laptopnya audionya rusak, jadi somehow setiap kali saya ngomong nggak kedengeran. Jadi sekarang saya nyobain pakai handphone. Jadi pas tadi dibilangin nggak kedengeran suaranya, saya bilang oh masya Allah pakai handphone nggak kedengeran. Tapi alhamdulillah insya Allah sekarang udah terkoneksi ya. Namanya technical failure kadang-kadang ya, insya Allah. Sebelum kita mulai, sama-sama kita meluruskan niat ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita berkumpul di sini. Saya senang bisa gabung di acara Himpas ya. Acara yang kalau saya baca di tornya, ini acaranya rutin dilaksanakan setiap pekan ya. Maka saya pun berharap bisa mendapatkan silaturahim baru gitu ya. Kadang-kadang saya senang mengisi acara-acara yang lebih internal ya. Hawanya biasanya beda ketimbang acara-acara umum, sekalipun pesertanya biasanya banyak begitu ya. Tapi kalau acara-acara begini kadang-kadang hawanya beda, mungkin karena pesertanya memang terseleksi, memang yang rutin ikut kajian begitu. Jadi saya berharap sesi ini insya Allah bisa bermanfaat dan barokah. Tentunya kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita gitu ya. Sebentar ya. Ya. Kemudian sholawat kita haturkan ya kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikarenakan atas perjuangan beliau lah gitu ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua bisa hadir di sini gitu ya. Kita semua bisa menikmati nikmat Al-Quran dan nikmat Islam. Ini sebetulnya biasanya kalau siang-siang saya ngisi acara, saya suka nitipin Fatimah sama Abinya, cuman ternyata
Abinya mendadak diminta bimbingan sama dosen beliau. Jadi abinya anak-anak lagi di tesis sekarang. Jadi saya izin ya bawa Fatimah di sesi kita sekarang, insya Allah. Moga-moga tidak mengurangi kebermanfaatan dan keberkahan sesi kita, insya Allah. Kita mulai ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ahwati fillah yang dirahmati Allah, insya Allah di sesi sharing kita kali ini ya, sampai 1 jam ke depan kurang lebihnya, kita akan membahas yang pertama adalah tentang sebetulnya apa sih pandangan Islam tentang peran perempuan ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan apa pandangan Islam tentang mar'atus solihat, wanita yang solihah begitu ya. Kemudian istri yang solihah dan ibu yang solihah itu seperti apa. Lalu kemudian yang terakhir bagaimana kita menyeimbangkan semuanya. Sebetulnya every subtopic in this session deserve its own session gitu ya. Biasanya kita ada satu sesi sendiri hanya membahas tentang peran muslimah. Ada satu sesi sendiri membahas tentang menjadi seorang istri yang salihah. Dan ada satu sesi tersendiri di mana kita membahas tentang menjadi seorang ibu. Ada satu sesi tersendiri membahas tentang keseimbangan. Tapi insya Allah kita cobain aja gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa yang kita bisa bahas di sesi sekarang, insya Allah kita coba bahas. Walaupun gitu ya, saya menyampaikan demikian agar apa-apa yang disampaikan hari ini itu hanya sebagai teasernya saja gitu ya. Harapannya nanti ke depan gitu ya, sahabat-sahabat solihah semuanya bisa sahabat solihah semuanya bisa menggali lebih dalam gitu ya di berbagai sesi lainnya begitu insya Allah. Baiklah, yang pertama tentang apa sih pandangan dan dari Islam itu sendiri tentang peran perempuan, terutama karena memang sekarang kan ada para feminis ya, bahkan sekarang isu-isu feminisme itu dibungkus dengan istilah feminisme Islami gitu, seakan-akan perempuan memiliki hak gitu ya dan kesempatan yang berbeda dengan laki-laki gitu ya untuk menjemput peran terbaiknya gitu. Di dalam Al-Qur'an sendiri ada banyak ayat sebetulnya ya yang bisa kita gali, cuman saya coba ambil 3 ayat saja. Yang pertama adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Quran surat Al-Ahzab itu Quran surah ke-33 ya, bagi yang mau menyimak ya, insya Allah. Di sini saya bacakan dulu ayatnya yang ke-35 ya. Langsung artinya saya bacakan ya. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Ya, Nak, Salihah. Mau lihat? Nih, ada di sini tuh, ya. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang benar, yang tetap dalam ketaatannya. Tadi sampai mana nih? Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini sering digunakan ya untuk menjadi, mau apa Nak Salihah? Mau nyusul lagi? Boleh, ya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sini. Nah, maaf ya. Ya begitulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini sering dijadikan landasan ya oleh para ulama untuk menunjukkan gitu ya bahwa di dalam Islam kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara. Kenapa gitu ya? Karena memang apapun amal-amal yang dilakukan oleh kita gitu ya, derajatnya sama kok dengan laki-laki gitu. Dan sebagai umat Islam ya, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, that's what matters the most gitu ya. Jadi bukan kedudukan kita di mata manusia gitu. Kalau di mata manusia kedudukan yang tertinggi itu misalnya gitu ya orang yang berpenghasilan tinggi, atau misalnya orang yang kemudian dia punya jenjang karir yang tinggi, kan seperti itu ukurannya ya. Tetapi di dalam Islam
ukurannya mutlak adalah amal-amal solih, dan jenis-jenis amal solihnya di sini ditentukan. Ada amal solih yang meningkatkan kita dalam takwa, ada amal solih yang kemudian menunjukkan sifat kebenaran kita, sidik kita, ada yang kesabaran kita, ada yang khusyuk kita, ada yang sedekah kita. Artinya kalau laki-laki dan perempuan yang rajin bersedekah gitu ya, otomatis dia punya penghasilan gitu kan ya. Kalau perempuan yang kemudian dia rajin bersedekah gitu ya, bisa mungkin ada dari suaminya, tetapi di dalam sirah sahabiah kita mengenal ada beberapa sahabiah yang masya Allah gitu ya, beliau salah seorang dari Ummul Mukminin gitu ya. Ada yang memang ahli dalam berdagang gitu ya, bahkan Khadijah radhiyallahu anha pun gitu ya banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau memegang peran tersebut gitu ya, yakni seorang mukminah yang kemudian banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian di sini juga ada tentang berpuasa, memelihara kehormatan dan seterusnya. Ini amalan-amalan yang kemudian secara kategori ya memiliki nilai-nilai tertentu. Bagaimana dengan berkarya? Bagaimana dengan berkarir? Bagaimana dengan menuntut ilmu dan sebagainya? Nah, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 ya. Ayat ini juga sering saya sampaikan ya di berbagai forum, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah maka bekerjalah kamu dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini diturunkan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, sehingga tidak ada perbedaan terhadap perintah tersebut. Nah, perintahnya adalah untuk beramal, maka itu paradigma yang harus kita samakan gitu ya. Perintah untuk beramal, maka artinya dia tidak ditentukan oleh definisi amal yang ada sekarang, tapi definisi amal yang ada di dalam Islam. Artinya kita bekerja dalam koridor Islam gitu ya. Pekerjaan itu apa saja gitu ya. Apa aja amal-amal karya yang bisa kita lakukan, karena ternyata tidak semua amal itu harus dikategorikan dengan uang gitu kan ya. Kalau paradigma di masyarakat kan yang namanya bekerja itu adalah karya-karya yang bisa diuangkan ya, gitu ya. Sehingga yang dikatakan ibu bekerja atau ibu beramal adalah mereka yang kemudian bekerja gitu ya. Padahal para ibu yang menuntut ilmu ya itu pun adalah suatu amal gitu ya. Para muslimah yang menuntut ilmu itu adalah suatu amal. Para muslimah yang mengajar, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar, itu pun adalah amal. Berapa banyak para muslimah yang kemudian mengajar tapi dia tidak mendapatkan gelar seorang dosen atau tidak mendapat gelar seorang guru gitu ya. Beliau hanya mendapat gelar ya seperti misalnya mungkin guru ngaji atau yang mengisi pengajian-pengajian pekanan dan seterusnya, itu semuanya adalah amal. Kemudian pekerjaan-pekerjaan di masyarakat itu kan semuanya adalah amal. Kemudian ada yang misalnya sering terlibat dalam kegiatan masjid, itu semuanya amal. Apalagi usaha-usaha bisnis, pedagang online, para penulis lepasan yang ada di media sosial gitu ya, dan di berbagai ranah lainnya, itu semuanya adalah amal. Artinya yang harus kita samakan di sini adalah bagaimana kita memahami perintah beramal itu ya, itu secara luas gitu, sehingga yang disebut dengan amal di sini bekerjalah kamu itu bukan hanya sesuatu yang dilihat secara formal saja gitu ya. Maka insya Allah kita akan lebih open minded gitu ya dalam melihat bagaimana kita bisa berperan dan mengoptimalkan potensi kita. Kenapa saya mengangkat isu ini gitu ya? Karena Allah SWT menciptakan manusia itu unik gitu. Menciptakan kita itu dengan berbagai kelebihan potensi kita, keunikan kita, yang tidak semuanya kemudian harus disamakan gitu ya. Karena Allah SWT sudah menciptakan kita dengan keunikan masing-masing, ya kenapa kita harus ragam kan begitu ya? Sehingga dengan berbagai keunikan potensi tersebut, tidak semuanya kemudian jenis karyanya ya, jenis amalnya adalah sesuatu yang bisa dinilai dengan uang atau sesuatu yang bisa dinilai dengan jenjang karir gitu ya.
atau sesuatu yang bisa dinilai dengan sertifikat atau ijazah dan seterusnya. Ada begitu banyak jenis amal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian setiap jenis amal ini membutuhkan orang-orangnya gitu ya. Ada orang yang kemudian dibutuhkan di bidang A, ada orang yang dibutuhkan di bidang B, ada orang yang dibutuhkan di bidang C, D, E, dan seterusnya. Kalau semua ibu kemudian karena diperintahkan untuk bekerja di sini, untuk beramal, kemudian semuanya kerja di perusahaan formal gitu ya, di tempat kerja formal dari pagi sampai sore, lalu siapa yang akan mengurus kegiatan kemasyarakatan gitu kan ya? Siapa yang akan berdagang secara online? Siapa yang akan mengajar anak-anak dari rumah ke rumah atau mengajar di masjid-masjid gitu ya? Atau siapa yang kemudian akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan charity dan seterusnya gitu ya? Kalaulah yang disebut dengan pekerjaan itu adalah sesuatu yang berkedudukan dan memiliki pangkat begitu ya, akan sangat sempit jatuhnya gitu ya. Sementara kita semua oleh Allah SWT diciptakan dengan berbagai potensi dan keunikannya gitu ya. Ada yang mungkin ya dia memang hobinya masak gitu. Akhirnya yang dia lakukan adalah buka catering. Tapi karena orang tuanya kemudian membutuhkan, mertuanya juga membutuhkan kehadirannya, orang tuanya sudah sepuh, dia nggak bisa buka catering full time, dia cuma bisanya part time. Akhirnya dia bikin open order. Misalnya kan sekarang banyak ya open order ya buat hari sekian gitu. Tapi ternyata usaha cateringnya semakin lama semakin besar dan akhirnya bisa meng-hire orang-orang, menyediakan makanan yang halal, yang thayyib dan seterusnya. Apakah itu tidak disebut sebagai amal gitu ya? Itu adalah suatu amal gitu ya, sekalipun skillnya tadi itu masak, walaupun mungkin backgroundnya dia apalah begitu ya, lalu kemudian dia menemukan potensinya ada di masak gitu ya dan seterusnya. Itu tadi terkait amal. Nah lalu bagaimana cara kita memilih gitu ya, cara kita memilih ini jalan mana yang mau, jalan amal mana yang mau kita ambil gitu ya. Kunci pertamanya satu, bisa sama-sama kita lihat di dalam Quran surah Al-Mulk ya, ayat 2. Quran surah Al-Mulk ayat 2 dan Quran surah An-Nahl ayat 97. Quran surah An-Nahl ayat 97. An-Nahl itu surah ke-16. Nah, saya bacakan yang An-Nahl dulu. Kata Allah SWT, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kunci pertamanya adalah senantiasa mengerjakan kebaikan. Artinya senantiasa mengerjakan kebaikan, artinya tidak ada potensi atau waktu atau peluang yang kemudian disia-siakan tanpa mengerjakan kebaikan. That is like as simple as complex as that gitu ya. Jadi buat saya itu suatu rumusan yang sederhana tapi sekaligus kompleks gitu. Sederhana because it's just one sentence gitu, just do the right thing. Tapi itu kompleks. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan kita senantiasa berbuat kebajikan, artinya kita tidak membuat ada celah, ada ruang bagi kita untuk berlalai-lalai atau bagi kita untuk berhenti di satu titik gitu. Ya, misalnya gitu ya, kalau kita hanya menerjemahkan amal itu sebagai bekerja di perusahaan gitu ya, atau bekerja sebagai seorang dokter atau sebagai saintis, maka ketika kita mendapatkan pekerjaan, selesailah tugas amal kita gitu. Tetapi ketika kita mendefinisikan tadi ya, pekerjaan adalah beramal untuk Allah, dan di sini Allah SWT menyampaikan barang siapa yang mengerjakan kebajikan maka mendapat pahala, artinya kita diperintahkan untuk senantiasa mengerjakan kebajikan. Jadi Allah SWT menciptakan kita itu untuk senantiasa berbuat kebajikan. Maka seorang muslim, seorang muslimah sejati, kehidupannya adalah perpindahan dari satu amal kepada amal yang lainnya, dari suatu peluang pahala kepada peluang pahala lainnya gitu ya, dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lainnya. Walaupun mungkin menurut orang itu bukan suatu amal gitu ya. Misalnya di pagi hari dia mengurus pekerjaan domestik rumah tangganya gitu ya, lalu kemudian di siang hari dia mengurusi pekerjaan-pekerjaan umat, lalu di sore hari kemudian dia bekerja freelance atau apapun lah itu. Jadi tidak berhenti gitu ya, senantiasa diisi dengan kebajikan. Maka poin pertamanya itu tadi ya, cara kita memilih itu mulai dari mengoptimalkan potensi dan peluang yang kita punya ya, yang pastinya akan berbeda ya satu dan yang lainnya gitu ya. Kalau zaman dulu kan keren istilah SWOT ya, strength, weakness, threat, and opportunity gitu ya. Maka masing-masing orang punya SWOT berbeda-beda. Ada orang peluangnya, misalnya peluang beramalnya ada di orang tuanya misalnya. Ada yang peluang amalnya lebih banyak di luar rumah.
ada yang peluang amalnya lebih banyak di masyarakat, ada yang peluang amalnya lebih banyak di ekonomi dan seterusnya, ya macam-macam lah gitu ya. Itu masing-masing beda gitu ya kondisinya. Dan tantangannya pun beda-beda, nggak bisa disamain. Ya, kayak misalnya saya sering ditanya begini tentang homeschooling misalnya ya, gimana caranya supaya saya bisa menjadi homeschooler, misalnya ada yang nanya seperti itu. Saya menyampaikan tidak semua orang harus menjadi homeschooler gitu ya. Kalau kemudian orang tuanya dua-duanya bekerja dan bekerja formal dari pagi sampai sore, tentunya akan sangat sulit menjalani homeschooling gitu ya. Lalu kemudian saya juga dikembalikan gitu ya, ada juga pertanyaan ke saya gitu ya, astagfirullah, jangan. Karena saya sekarang bekerjanya fleksibel begitu ya, saya mengerjakan pekerjaan fleksibel. Ada juga yang bertanya, kenapa Teteh tidak memilih untuk bekerja formal? Apakah Teteh menganggap yang bekerja formal itu kemudian dia less muslimah gitu ya, atau less takwa, atau berkurang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada loh ya yang mempertanyakan hal seperti itu, dan kemudian bahkan menjadikan saya semacam kind of icon perempuan berpendidikan tinggi yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Ada yang kayak gitu ya, dan kemudian saya harus mengklarifikasikan hal itu gitu. Karena tantangannya berbeda. Kenapa saya mengambil jalur ini gitu? Kenapa saya mengambil peranan ini? Karena memang kondisinya ibu saya jauh, ibu saya di luar negeri, ayah saya ada di luar kota, lalu mertua saya sudah sepuh. Jadi saya tidak bisa menitipkan anak-anak saya sama siapapun gitu ya. Suami saya sekarang bekerja di Jatinangor yang notabene desa, sehingga tidak ada ART yang bisa menggantikan posisi saya juga di sini. Hal tersebut menuntut saya untuk kemudian menyesuaikan gitu ya, karya apa yang bisa saya lakukan dalam situasi seperti ini gitu ya. Belum ditambah dengan strength-nya anak-anak punya strength, kekuatan mereka adalah eventually gitu ya, mereka bilingual gitu ya, by nature gitu. Mereka udah, karena mereka ikut saya kuliah di luar negeri, kemudian ibu saya juga nikahnya dengan American citizen gitu. Jadi memang kehidupan kami dua bahasa begitu ya, sehingga susah sekali mencari sekolah di Bandung dan Jatinangor yang bisa merangkap bahasa Inggris yang bagus ditambah dengan agama yang bagus, karena biasanya we have to choose one of those. Jadi ketika dapat international school yang bagus, maka tidak ada agamanya begitu ya, atau ada agamanya tapi kurang pas begitu di hati gitu ya. Giliran nemu yang sekolahnya agamanya kuat, Al-Qur'annya kuat, nilai-nilai adabnya bagus, tapi ternyata secara bahasa Inggrisnya tidak mumpuni gitu. Akhirnya kata suami saya bilang, katanya mau pergi ke sekolah ini, suami saya bilang ini pronunciation-nya bagusan Umi, katanya kalau dikasih ke gurunya nanti pronunciation-nya malah jadi meng-Indonesia gitu. Beliau mengatakan, giliran nemu international school, beliau mengatakan lagi ini makhrajnya, tahsinnya bagusan Umi, kalau dikasih ke sekolah sini takutnya nanti anak-anak belajar Al-Qur'annya malah jadi mundur gitu. Akhirnya ya sudah dititipkanlah, akhirnya kami memutuskan untuk homeschooling. Nah tentunya kan kondisi-kondisi itu seperti itu beda-beda gitu ya. Tidak semua orang harus homeschooling. Itu makanya tadi ketika kita mendefinisikan karya dan amal itu kita nggak bisa nyontek gitu. Kita nggak bisa nyontek sama orang. Kita nggak bisa nanya sebaiknya saya ngambil karir apa ya? Apakah saya ibu bekerja di sini? Apakah saya ibu bekerja begitu dan seterusnya ya? Macam-macam lah segala rupa. Kita nggak bisa nyontek sama orang gitu ya. Tetapi yang bisa kita ikuti adalah level kesungguhannya, level pengorbanannya. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana karya nyata mereka, bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana mereka mengisi waktu, mengoptimalkan potensi dan sebagainya. Kayak misalnya saya sangat suka ya, dan terinspirasi dengan beberapa rekan saya yang beberapa kali kami di dalam satu forum yang sama gitu ya. Kayak misalnya kayak saya barengan sama Dafrina Rianda, terus misalnya saya juga pernah ketemu sama Kak Dewi Nur Aisyah, walaupun tidak di satu forum yang sama begitu ya, hanya satu acara aja gitu ya. Masing-masing dari kami kan beda-beda ya. Bahkan saya ngobrol sama Frina, terus Frina kaget karena saya nggak punya ART gitu kan. Seriusan Teteh nggak punya ART? Iya, nggak ada ART-nya ya, saya sama suami. Wah, kata Frina, dan dia kayak yang surprise, tapi jangan diikutin.
Saya bilang gitu, Frina kan kegiatannya begini begitu dan banyak, belum lagi Valdo tuh temannya suami saya juga gitu, jadi suaminya Frina juga temannya saya. Nah, Valdo juga amanahnya banyak begini begitu. Udah pakai aja ART gitu. Jadi situasi dan kondisi setiap orang beda begitu ya. Maka itu yang harus kita pahami konsep amal itu sendiri. Jadi itu yang pertama ya, key pointnya adalah senantiasa berbuat kebaikan. Maka ketika kita senantiasa berbuat kebaikan, kita akan menemukan potensi-potensi baru dalam kehidupan kita. Kita akan menemukan peluang-peluang baru dalam kehidupan kita. Kenapa orang suka stuck? Orang suka bilang, saya nggak tahu apa potensi saya nggak tahu peluang saya apa, saya ngerasa nggak punya, I don't have any door to enter. Ekstrimnya begitu gitu ya. Boleh jadi yang mengatakan demikian karena dia memang, they don't even try. Bahkan tidak mencoba gitu. Ketika kita tidak mencoba, ketika kita tidak menjalani, maka kita nggak akan ketemu langkah-langkah itu gitu ya. Perjalanan jauh itu tidak akan bisa dimulai kecuali dengan langkah pertama. Kita nggak akan menemukan banyak pintu kalau kita tidak membuka pintu pertama. Kayak kita masuk sebuah rumah, di dalam rumah itu banyak harta karun, banyak ilmu, banyak buku dan seterusnya. Kita nggak akan bisa nyampe ke buku itu kalau kita tidak membuka pintu depannya dulu gitu ya. Nah, pintu depan itu adalah yaitu tadi setiap peluang-peluang yang ada di hadapan kita, setiap potensi yang kita ketahui gitu ya. No one's getting anywhere by giving up gitu ya. Nggak ada orang bisa pergi kemanapun dengan dia berputus asa dengan kondisinya gitu ya. Ketika berputus asa ya udah terhenti di sana. Tapi kalau dia senantiasa mencoba, mencari gitu ya, menambah pengalaman, maka dia akan semakin kaya gitu ya, kaya dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan ya berbagai macam hal lah gitu ya. Itu yang tadi ya. Lalu kedua, terkait bagaimana menemukan potensi tadi ya, mengoptimalkan potensi karya dan seterusnya adalah bisa kita ambil dari Quran surat Al-Mulk ayat 2. Insya Allah itu ayat yang populer. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah. Dan dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling ahsan amalnya. Artinya kalau kita mau optimal, beramalnya jangan ngasal. Gitu ya. Bukan hanya, kan kalau yang tadi prinsip yang pertama adalah kuantitas ya. Bagaimana kita setiap waktu kita, setiap momen, setiap peluang, setiap potensi kita coba optimalkan. Tapi nggak cuma dioptimalkan saja, tetapi bagaimana kita melakukannya pun dengan ahsan, dengan terbaik gitu ya. Makanya seharusnya kalau seorang muslimah ketika dia menjadi mahasiswi, karena di sini himpas IPB gitu ya. Nah, karena mahasiswi, jadilah mahasiswi terbaik gitu ya. Ketika mengerjakan tugas, kerjakanlah tugas dengan pengerjaan terbaik. Ketika ngumpulin tugas, kumpulkanlah di waktu terbaik ya, bukan mepet, bukan apalah segala rupa begitu. Lalu kalau misalnya nanti sudah lulus begitu ya, bekerja atau jadi buka usaha sendiri atau jadi saintis dan seterusnya, kerjakanlah hal-hal itu dengan baik. Lalu nanti ketika sudah menikah menjadi seorang istri, jadilah seorang istri yang baik. Ketika sudah menjadi ibu, punya anak-anak, jadilah seorang ibu yang baik. Maka we always challenge ourselves gitu, untuk menaiki tangga-tangga kebaikan gitu ya, dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Bedanya penilaian manusia dengan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan penilaian manusia, there will always a stopping point gitu ya, akan selalu ada kadar di mana kita berhenti dan kemudian kita bingung kayak yang then what next gitu ya. Kayak misalnya orang berharap kita untuk bisa bekerja, menghasilkan gaji sekian-sekian, terus nanti kalau udah tercapai terus apa lagi gitu ya, dan seterusnya. Maka kita akan berhenti sampai di sana gitu. Tetapi ketika kita memiliki evaluatornya Allah, tadi kan ya, karena Allah menguji kita siapa yang paling ahsan amalnya, siapa yang paling terbaik amalnya, maka kita akan senantiasa men-challenge diri kita. Misalnya kita sudah selesai dengan satu amalan gitu ya, maka kita akan bertanya lagi, bagaimana cara memperbaiki amalan ini agar dia menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana cara menyempurnakan amalan ini agar dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana cara ya pokoknya begitulah kurang lebihnya begitu ya. Sehingga dalam proses kita belajar, dalam proses kita berkarya, kita akan senantiasa memperbaiki apa yang lalu gitu ya, dan mengusahakan
usahakan untuk mencapai target yang baru gitu. Jadi tidak pernah ada kata berhenti gitu ya untuk berproses memperbaiki dan bercita-cita gitu, akan senantiasa ada tambahan. Setelah selesai satu hal, kita berlanjut kepada peningkatan hal yang lain gitu ya. Itu untuk poin pertama ya, tentang potensi dan peran kita sebagai seorang muslimah. Lalu poin kedua, tentang apa sih yang dimaksud dengan istri yang muslimah yang solihah, istri muslimah, istri dan ibu mungkin ya, saya gabungkan gitu ya. Yang pertama, tentu kita harus paham ya peran kita sebagai seorang anak, seorang istri dan seorang ibu. Sebagai seorang anak, kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Maka dalam apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita harus mendapatkan restu dari orang tua. Jangan ngoyo gitu ya. Misalnya saya bertemu dengan orang yang dengan bangganya gitu ya menceritakan bahwa dia berhasil kuliah ke luar negeri dengan mendebat orang tuanya gitu ya, sampai akhirnya dia kabur, dan setelah dia lulus baru kemudian orang tuanya akhirnya menerima begitu ya. Cuman saya rasa itu tidak ahsan gitu ya. Hanya demi ilmu yang sebetulnya milik Allah gitu ya, bisa didapat dari manapun, jangan mendebat orang tua. Jadi kalau ada yang konsul ke saya ngasih tahu bahwa orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk kuliah ke luar negeri dikarenakan A, B, C, D, E, tentunya ada usaha-usaha kita untuk menyampaikan gitu ya, begini, begitu, dan seterusnya. Tapi kalau tetap deadlock tidak diizinkan, ya sudah, kuliah saja di Indonesia. Kenapa harus ke luar negeri? Toh ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke luar negeri, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan, nggak dapat juga tuh ilmunya gitu ya. Jadi carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin-izin orang tua tadi gitu ya. Atau misalnya gitu ya, jangan sampai ketika kita sedang berkarya, ketika kita sedang beramal tadi, kita melalaikan hak orang tua gitu ya. Misalnya ada yang berkarir, ada yang menuntut ilmu, saking gitu ya sibuknya ngurusin ya kuliahnya lah, pekerjaannya dan seterusnya, sama orang tua tuh kayak sombong gitu ya. Jadi pulang ke rumah tuh cuma masuk hanya menyampaikan kelelahannya gitu ya, lalu kemudian masuk kamar istirahat gitu ya, dan seterusnya. Udah jarang lagi ngobrol sama orang tua gitu dan seterusnya ya. Mungkin orang tuanya diam aja, tetapi kita harus ingat gitu ya, sebagai seorang anak, Allah SWT memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita harus berbuat ihsan, harus memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik, memberikan bakti terbaik, dan ihsan itu kan bermakna ini ya, kita berbuat seakan-akan Allah SWT, dan memang maksudnya kita merasakan gitu ya, seakan-akan kita disaksikan oleh Allah SWT, dan Allah SWT menyaksikan kita gitu ya, dan kita merasakan Allah SWT mengevaluasi kita. Basically muraqabatullah ma'iyatullah. Muraqabatullah kita merasakan gitu ya, disaksikan oleh Allah SWT, dan ma'iyatullah kita merasakan bahwa kita dibersamai oleh Allah SWT. Sehingga ketika beramal itu kan kita nggak berani macam-macam ya, maksudnya ya gimana sih cara rasanya ya ketika kita beramal dan kemudian dilihat oleh presiden, oleh guru atau oleh orang lain, pasti kita akan hati-hati. Nah, ini yang melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti kita akan memberikan yang terbaik. Nah, perintah kita kepada orang tua itu seperti itu gitu. Jadi jangan sampai dikarenakan alasan tadi ya, pengen berprestasi, pengen ini, pengen itu dan seterusnya, tapi kemudian ada hati orang tua yang terluka sementara ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Atau misalnya kita sibuk berkarya di luar, sibuk berdakwah di luar, sibuk syiar di sini situ dan seterusnya, tapi ternyata ada hak-hak orang tua yang terlalaikan gitu ya. Orang tua merasa kita menelantarkan mereka, orang tua merasakan kita melupakan mereka, jangan sampai seperti itu. Itu terkait anak ya. Lalu yang kedua adalah istri. Ketika sudah masuk ke episode berikutnya, yaitu menjadi seorang istri ya. Ketika menjadi seorang istri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasolihatu qanitatun hafizatun. Ya. Istri-istri yang solih itu, yang solihah itu, mereka yang qanitat, yang taat, dan juga hafizat, mereka menjaga diri. Karena penggunaan kata fasolihat, maka maknanya khusus dan umum. Khususnya adalah untuk para istri, umumnya adalah untuk seluruh muslimah. Maka seorang istri yang baik dan seorang muslimah yang baik, mereka adalah yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga taat kepada suami mereka gitu ya, jika mereka nantinya sudah menikah gitu ya. Taatnya dalam perkara apa? Dalam perkara-perkara kebaikan tentunya begitu ya.
kita mengutamakan kebutuhan suami kita gitu ya, di atas kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sistem yang demikian. Dan suami yang baik pun akan demikian. Suami yang baik insya Allah akan memperhatikan hak-hak kita juga gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah gitu ya, agar kita dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah memasangkan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur yang populer itu ya, laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Maka ayat tadi gitu ya, dia sinergis gitu. Kalau misalnya kita menjadi perempuan yang solihah, istri yang solihah, insya Allah kita akan mendapat suami yang soleh juga begitu ya. Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita gitu ya. Lalu yang kedua setelah qanitat tadi adalah hafizat. Hafizat menjadi orang yang menjaga diri, menjaga diri dikala suaminya ada dan dikala suaminya sedang tidak ada. Menjaga diri di sini makna khususnya adalah menjaga kesuciannya gitu ya. Maka seorang perempuan, seorang muslimah yang baik, dia adalah seorang muslimah yang akan menjaga pandangannya. Dia nggak akan ngumbar pandangan kemana-mana. Karena apalagi sekarang ya, ketika jilbab semakin banyak pun, memakai jilbab itu seakan-akan tidak menjadi parameter bahwa kita solihah gitu. Ya, jilbab saja tidak cukup bagi kita untuk menjaga kesucian diri kita gitu ya. Kita perlu menjaga pandangan kita. Dan apalagi dengan era media sosial sekarang, menjaga pandangan itu kan bolong-bolongnya banyak banget. Berapa banyak sekarang muslimah yang pakai kerudung tapi masih suka nge-stalking ya kakak kelasnya lah, ya ketua DKM-nya lah, ketua LDF-nya lah, ketua BEM-nya, ketua himanya gitu ya, nge-stalking hanya untuk hawa nafsu mata saja gitu ya, atau hawa nafsu informasi saja, padahal apa pahalanya gitu ya. Justru dengan kita stalking seperti itu, kita membuka hijab mata kita yang seharusnya kita jaga gitu. Atau misalnya dengan dalih kan cuman urusan cuman temenan biasa gitu. Kan sekarang suka ada istilah gitu, cuma temenan doang kok, nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Berapa banyak kejadian perselingkuhan yang kemudian terjadi mulai dari pertemanan gitu ya. Ada lagi yang saya dapetin dia tuh kalau saya bilang contoh, this happens. Maksudnya alasan-alasan ini dikemukakan oleh orang yang curhat gitu ya ke saya gitu ya. Mereka menganggap nggak masalah karena alasannya adalah dia udah punya istri kok gitu ya. Alasannya demikian. Sehingga nggak masalah bergaul dengan si rekan kerjanya itu gitu ya, yang laki-laki tadi gitu ya. Dia udah punya istri kok, yang diomongin cuma urusan kerjaan kok gitu ya. Alasan yang lainnya adalah dia itu usianya udah jauh di atas saya teh, dia udah kayak kakak banget gitu ya. Familiar dengan alasan-alasan seperti itu. Lalu berapa banyak kita temukan ada banyak perselingkuhan yang mulai dari curhatan antara suami orang dengan istri orang. Sebentar ya, bentar aja. Ya, berapa banyak yang perselingkuhan yang kemudian mulainya dari sana gitu ya. Nah, bab kesucian diri itu adalah bab yang sangat utamanya di dalam Islam, karena Islam itu bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab hadis gitu ya, yang dibahas apa? Tentang toharoh gitu ya. Kitab-kitab fikih yang dibahas adalah toharoh. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang menjaga kesucian dirinya gitu ya, dan menjadi orang-orang yang bertaubat gitu. Saya naruh bayi bentar nih, bayinya udah tidur. Ya, dan bab kesucian ini jangan main-main ya. Berapa banyak rumah tangga itu runyam gara-gara ya urusan tidak menjaga kesucian dengan baik gitu ya. Bermula dari tidak menjaga pandangan tadi, lalu tidak menjaga interaksi. Apa saja interaksi yang harus kita jaga gitu ya. Yang pertama, tidak kumpul-kumpul dengan laki-laki yang tidak jelas atau misalnya tanpa uzur yang jelas gitu ya. Karena kan sebetulnya perintahnya adalah kita tidak boleh berkumpul dengan yang non mahram gitu ya. Kecuali kalau ada alasan yang jelas, misalnya urusan muamalah gitu ya, kayak kita belanja sesuatu atau urusan pekerjaan di mana di sana kita memang punya agenda yang jelas, ada urusan yang harus kita selesaikan, ada permasalahan yang harus dicari solusinya dan seterusnya gitu ya. Iya, mau dibawa ke kamar aja boleh? Sok. Dibawanya ke kamar aja Nak Solihah.
Lalu kemudian urusan apa lagi? Menuntut ilmu gitu ya. Kita di tempat perkuliahan tidak semua dosennya perempuan, ada dosen yang laki-laki gitu ya. Tidak semua rekan sesama mahasiswa kita adalah perempuan gitu ya. Sebagian dari mereka ada yang laki-laki juga dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya alasannya adalah misalnya kayak hanya untuk pergi nongkrong atau nonton bioskop apalagi gitu ya, atau makan-makan nggak jelas, itu kan bukan uzur syar'i. Nak Salihah, boleh dibawa ke kamar aja, Nak? Ya, makasih ya. Ya, itu nggak ada uzur syar'inya gitu ya. Banyak yang mengatakan, kita rame-rame kok, iya, tapi kalau nggak ada uzur syar'inya, tidak ada kepentingan di sana gitu ya, maka itu bisa jadi hal yang syubhat gitu ya, bahkan bisa menjadi hal yang haram gitu. Karena kita tuh memandang saja kan harus dijaga gitu, apalagi kemudian kita ngobrol, ketawa-ketawa nggak jelas, nauzubillah min dzalik, jauhilah perkara-perkara seperti itu gitu ya. Semakin kita bermudah-mudah dengan dosa, maka semakin hati kita tidak sensitif dengan dosa tersebut. Makanya berapa banyak orang yang mengatakan, saya nggak ngerasa apa-apa kok punya teman cowok, saya nggak ngerasa apa-apa kok ngobrol sama dia, saya nggak ngerasa apa-apa, say hi dan curhat dan sebagainya. Boleh jadi ya itu karena memang sensitivitas hatinya sudah mulai mengeras gitu, sehingga menganggap perkara itu adalah perkara biasa-biasa saja gitu ya. Bercampur baur saja tidak boleh, bahkan di tempat keramaian, apalagi kalau berdua-duaan. Dan berdua-duaan sekarang kan tidak harus offline ya, bisa online ya, berdua-duaan ngobrol gitu ya, tanpa keperluan yang jelas, lewat line, lewat DM Instagram dan seterusnya. Ada banyak celah-celah. Jika kita memang mau mendapatkan derajat yang tadi Allah SWT sampaikan ya, di dalam itu tadi saya lupa nyampein ayatnya, itu Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah SWT menyampaikan fasolihatu qanitatun hafizat. Kalau kita mau mendapatkan predikat solihat yang tadi, maka kita harus menjadi hamba Allah SWT yang taat, menjadi anak yang taat kepada orang tua dalam kebaikan, menjadi istri yang taat kepada suami dalam kebaikan, dan hafizat, menjaga diri kita gitu ya, dari perkara-perkara yang tadi, baik menjaga pandangan dan menjaga interaksi. Apalagi perkara hafizat yang lain, menutup aurat ya, menutup aurat dan menjauhi tabaruj. Meninggalkan tabaruj yang bukan menjauhi. Menutup aurat dengan sempurna berarti menutupi keseluruhan ya, dari atas sampai bawah kecuali tangan dan wajah begitu. Dan menutup aurat di sini bukan hanya covering, it's different. Kalau covering ya bisa aja kita mengcover semuanya tapi auratnya masih belum tertutup. Fatimah lagi sholat, lagi tidur, Nak, mau apa sayang? Gelas. Sebentar tuh diambilin. Ya, jadi perempuan ya yang mengcover semuanya, tapi bisa jadi auratnya tidak tertutup. Misalnya pakaiannya ternyata ketat gitu ya. Berapa banyak sekarang model-model gamis ya, kesannya panjang, kesannya menutup aurat dan seterusnya. Tapi ternyata bagian pinggangnya sempit gitu ya. Bagian pinggangnya sempit, kemudian dalihnya adalah kerudungnya panjang, tapi ternyata kalau berjalan, kalau ya tetap saja kelihatan gitu kan ya. Nah itu kan artinya tidak sempurna, karena menutup aurat itu ada covering, jadi menutupi supaya tidak terlihat gitu ya. Kemudian yang kedua tidak transparan gitu ya. Yang ketiga tidak membentuk tulang, tulang bahu gitu ya, tulang punggung, bagian dada gitu ya. Kemudian tulang pinggang, tulang paha dan seterusnya gitu ya. That's how Islam sangat menjaga para perempuan gitu. Perempuan-perempuan di era jahiliyah dijadikan objek seksual bagi laki-laki, objek pemuasan hawa nafsu, maka Islam kemudian hadir untuk melindungi kita dan menghargai kita gitu ya, bahwa apa-apa keindahan yang ada dalam perempuan itu hanya bisa gitu ya oleh yang halalnya saja gitu ya, oleh mahramnya kita gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu tadi terkait hafizat. Nah sekarang kita move on kepada ibu ya. Bagaimana ibu yang baik? Ada beberapa tanggung jawab utama seorang ibu. Pertama, yang basic ya, yang basicnya dia adalah seorang perempuan yang mau hamil, kemudian mau melahirkan, lalu kemudian mau menyusui. Mau melahirkan, mau hamilnya dengan cara apapun selama syar'i, insya Allah nggak masalah. Karena sekarang kan banyak ya proses kehamilan yang misalnya ya ada masalah di satu dan lain hal, lalu kemudian dicari solusinya dengan teknologi kedokteran yang ada. Sekarang akhirnya bisa yang bayi tabung, IVF dan seterusnya gitu ya. Selama syar'i, dan itu panjang penjelasannya ya tentang mana yang syar'i, mana yang tidak gitu ya. Itu silahkan tanya kepada para asatizah atau asatis yang bidang fikih ya terkait hal tersebut.
Tetapi ini lebih kepada poin yang manapun itu gitu ya, tubuh kita memang diciptakan untuk hamil gitu ya, dan itu adalah salah satu tanggung jawab seorang perempuan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Laki-laki mau dia bayar berapapun, mau dia operasi berkali-kali pun begitu ya, ya dia nggak akan punya rahim by nature gitu ya. Kalaulah misalnya di masa akan datang ada rahim yang ditanam lah, ada apalah segala rupa ya, saintis bikin-bikin dan seterusnya. Tapi by nature dia nggak seperti itu gitu ya. Allah lalu kemudian melahirkan itu nggak bisa digantikan. Itu memang kemudian tugas dan perannya perempuan. Dan itu adalah medan jihadnya kita gitu ya. Laki-laki medan jihadnya ada di pertempuran gitu ya, medan jihad utamanya. Perempuan medan jihad utamanya ada di melahirkan. Melahirkan itu kalau kita wafat, maka kita dalam keadaan syahid jika kita wafat dalam keadaan beriman. Ya, dalam keadaan beriman kepada Allah, kita melahirkan lalu kita meninggal dikarenakan proses melahirkan tersebut, maka kita dikategorikan sebagai syahid gitu ya. Itu kan luar biasa ya. Karena memang perjuangan melahirkan itu bukan perkara biasa gitu ya. Setelah mengandung 9 bulan, lalu kemudian melahirkan, tidak ada kata istirahat, langsung next jobnya adalah menyusui begitu ya. Dan memberikan ASI ini kan tentunya ada banyak cara ya, seperti melahirkan tadi ya, ada yang sesar, ada yang kemudian dengan bantuan tertentu, ada yang normal. Yang manapun kuncinya selama kita sudah memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, kita syukuri itu dan kita hargai itu, hargai amal-amal kita tadi. Tidak perlu kita compare to others, karena sekarang kan mulai banyak ya, bukan mulai banyak sih, masih banyak yang membandingkan antara sesar sama normal, antara yang dengan intervensi dengan yang non intervensi, pokoknya yang begitu-begitulah gitu ya. Jadi kalau buat saya pribadi, yang saya pahami dari berbagai kajian gitu ya, dari berbagai pendapat para ulama dan seterusnya, mau dia lahiran sesar, mau dia lahiran normal, kalaulah memang itu sudah usaha terbaiknya, memang kata dokternya ini kalau nggak sesar ada resiko misalnya membahayakan ibu dan janin dan seterusnya, justru pilihan sesar adalah pilihan terbaik begitu ya. Itu tidak menggugurkan pahala kita sebagai seorang ibu. Kalaulah pada saat sesar kemudian qadarullahnya tetap meninggal gitu ya, maka insya Allah dia pun wafat dalam keadaan syahid jika memang kondisinya beriman tadi ya. Lalu kemudian menyusui gitu, pada saat proses menyusui sekarang banyak ya, jadi ada yang mengatakan bahwa gara-garanya saya cerita gitu ya di buku saya, sama di berbagai forum juga tentang bagaimana kita mengusahakan yang terbaik. Jadi ceritanya pada saat saya S2 di Melbourne ya, di Monash, waktu itu Yusuf, anak pertama saya, usianya 3 bulan setengah, jadi masih kondisinya ASI eksklusif gitu kan ya, sehingga ya banyak alternatif solusi yang ditawarkan seperti misalnya menitipkan anak di daycare, kemudian atau bahkan ninggalin anak di Indonesia, karena opsi-opsi itu banyak diambil oleh mahasiswa yang lain. Buat suami saya, selama masih bisa kita usahakan mengkombinasikan dua kebaikan, maka tidak perlu kita benturkan satu sama lain. Memberikan ASI itu adalah satu kebaikan, menuntut ilmu juga satu kebaikan. Maka pilihan yang diambil waktu itu berusaha mencari rumah atau tempat tinggal ya yang dekat sama kampus, walaupun harganya mahal banget dan suami saya harus kerja gitu ya, kerja kuli gitu ya untuk bayarin tempat tinggal tersebut gitu ya. Tapi waktu itu diusahakan supaya bisa bolak-balik. Nah tapi kan di 3 bulan pertama tuh nggak bisa bolak-balik karena masih intens, namanya bayi laki-laki, besar lagi bayinya, waktu itu lahiran 4 kilo gitu ya anak saya yang pertama, jadi intensitas menyusuinya tinggi. Akhirnya saya minta izin sama dosen, jadi kalau ke kampus barengan gitu ya, saya, suami saya sama baby Yusuf waktu itu barengan, dan kemudian minta izin sama dosen gitu ya, boleh nggak saya keluar, bayi saya mau minum gitu ya, dan seterusnya. Dosennya sangat mengizinkan, bahkan dosennya mengizinkan saya bawa bayinya masuk ke dalam gitu ya. Just bring your baby in so you can still listen gitu, kata salah satu dosen saya gitu ya. Jadi kan itu salah satu kemudahan dari Allah ya, ketika kita memang mengusahakan yang terbaik, Allah akan berikan jalannya. Jadi akhirnya ketika di semester 1 itu Yusuf suka saya bawa ke kelas, kasih ASI begitu ya, lalu kemudian saya bawa lagi keluar ketika sudah selesai, abinya standby di luar begitu.
pilihan-pilihan lain ada ya, kayak misalnya pakai sufor atau misalnya pakai ASI dimasukin ke dalam ASI perah dan seterusnya, itu semuanya ada. Tapi ketika masih bisa mengusahakan yang terbaik, kenapa enggak gitu kan ya. Nah tentunya kondisi ini kan nggak sama semua orang gitu ya. Ada yang memang kemudian nggak bisa begitu gitu ya. Ada yang harus pakai ASI perah, ya udah nggak apa-apa. Itu masih usaha terbaik kita gitu ya. Kalau pada saat itu usaha terbaiknya adalah itu. Ada yang kemudian nggak bisa ASI perah, nggak bisa ASI langsung juga, ASInya nggak keluar ini itu dan sebagainya. Padahal segala ibaratnya itu segala rekomendasi makanan sudah diusahakan, makanan sehat, olahraga dan sudah dicoba, ASInya tetap nggak keluar juga. Ya udah nggak apa-apa gitu ya, pakai sufor itu tidak membuat kita kurang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sudah memberikan yang terbaik. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 tentang menyusui itu, Allah Subhanahu Wa Taala di sana menyelipkan ada 2 kalimat ya, yang artinya janganlah seorang ibu menjadi susah karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menjadi susah karena anaknya. Artinya kita melakukan semampu kita, tetapi 3 peranan itu tetap kita jalani gitu ya. 3 tanggung jawab itu, kita melahirkan, kita hamil, kita melahirkan, dan kemudian kita menyusui gitu ya. Dan itu kan sesuatu yang tidak bisa digantikan gitu ya, kecuali kalau tadi misalnya diganti dengan sufor karena tidak bisa gitu ya, mungkin bisa dibantu sama orang lain. Tetapi ada tanggung jawab kita untuk memastikan itu berjalan dengan baik. Lalu kemudian setelah itu kan disapih ya, memberikan makanan. Maka seorang ibu yang baik gitu ya, maka dia akan bukan ibu saja sebetulnya, orang tua ya, karena nggak bisa hanya ibu, butuh peran ayah juga gitu ya, memastikan bagaimana makanan yang masuk ke dalam anaknya itu senantiasa halal, jauh dari syubhat. Sekarang banyak banget sumber dana syubhat ya. Kalau buat akademisi, karena di sini yang menyelenggarakan HIMPAS ya, dana-dana dari penelitian gitu ya, yang kemudian tidak masuk di anggaran tapi kemudian tetap didapat ya, atau kemudian kehadiran yang kita tidak hadir tapi dapat amplopnya dan seterusnya, tinggalkan harta-harta seperti itu gitu ya. Pokoknya harta-harta yang nggak jelas lah gitu ya, karena itu akan masuk menjadi darah dagingnya anak kita gitu ya. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang ada seorang yang berdoa kepada Allah hingga dia menangis, tapi bagaimana Allah mau mengabulkannya sementara makanan yang dia makan adalah makanan yang haram gitu ya. Jadi kalau kita baca juga ya kisah tentang siroh-siroh gitu ya, para sahabiah, kemudian para ibunda, para ulama gitu ya, banyak sekali di antara mereka yang sangat-sangat menjaga perkara makanan. Asma binti Abu Bakar, ibundanya Fatimah binti Ubaidillah, ibundanya Imam Syafi'i. Lalu Rasulullah SAW sendiri, Ummu Sulaim juga. Lalu ibundanya siapa nama ulama tersebut? Astagfirullahaladzim. Saya lupa, ada satu ulama lagi. Jadi mereka tuh punya kebiasaan, mereka tidak mau mengizinkan anaknya untuk disusui siapapun, dan mereka tidak mau mengizinkan anaknya diberikan makanan oleh siapapun. Saking waroknya mereka menjaga jangan sampai ada makanan yang syubhat yang masuk ke dalam diri mereka. Bahkan di salah satu hadis dari Sayyidatina Aisyah ya. Ini kebetulan bukunya ada di sini karena saya kebetulan aja keingetan gitu ya. Itu disampaikan bahwa Sayyidatina Aisyah pernah memberikan nasihat, jangan menyusukan anakmu kepada perempuan bodoh, karena air susu itu akan mempengaruhi si bayi begitu ya. Ya sudahlah gitu ya, itu tadi tidak hanya tiba-tiba keingetan saja sama saya, kurang lebihnya begitulah gitu ya. Jadi penting bagi kita menjaga asupan gitu ya, asupan yang masuk ke dalam, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Artinya terlepas apapun peran kita nanti, mau kita jadi dokter, jadi saintis, jadi apa, pastikan anak-anak kita gitu ya, mereka mendapatkan harta yang halal, yang barokah untuk mereka konsumsi gitu dalam kehidupannya. Nah terakhir kemudian terkait pendidikan ya, sebagai seorang ibu, dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Bukan berarti tanggung jawab pendidikan lebih kepada ibu, bukan. Tanggung jawab pendidikan sama, ibu dan ayah memiliki tanggung jawab gitu ya untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Suami memiliki tanggung jawab sebagai qawam, bukan hanya mendidik anaknya tetapi juga mendidik istrinya. Seorang istri juga memiliki tanggung jawab menasehati suaminya dan membina suaminya sebagai tanggung jawab sesama muslim gitu ya. Artinya proses pendidikan keluarga harus tetap berjalan. Artinya jangan sampai kita sibuk di luar lalu kemudian pendidikan keluarga terabaikan. Which brings us to point number 3 ya. Nomor ketiga, kita berbicara tentang bagaimana menyeimbangkan keseluruh peran yang tadi. Ini bukan hanya tentang menyeimbangkan
tiga peran ya, antara peran di sebagai seorang peran kita di keluarga, peran kita di masyarakat, dan peran kita dalam karya saja gitu ya. Tetapi ada banyak peran-peran lainnya gitu ya yang menjadi sub peran tersendiri yang harus kita jalani gitu ya. Saya kan memang spesialisasinya ada di work-life balance. Jadi kalau secara teori ya, there are so many initiatives gitu. Ada banyak banget idealisme para teoris gitu ya yang kemudian memberikan solusi lah terhadap work-life balance itu sendiri gitu ya. Baik dari sisi HR, dari sisi perusahaan, ada kayak inisiatif-inisiatif yang dianjurkan dilaksanakan agar para perempuan bisa menyeimbangkan berbagai peran kehidupannya begitu. Kemudian dari sisi psikologinya sekarang berkembang mindfulness ya. Nggak tahu pernah dengar atau enggak di sini gitu ya. Kayaknya sih di Indonesia semakin trending tentang mindfulness, tetapi semuanya itu adalah teori bikinan manusia dan semuanya tidak ada yang sempurna ya. Jadi keseimbangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing keluarga akan memiliki cara penyeimbangan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita samain seimbang di keluarga A itu sama dengan seimbang keluarga B, dan sama juga seperti seimbang di keluarga C gitu ya. Itu nggak bisa, akan sangat berbeda. Kondisi fisik masing-masing orang berbeda, kondisi support system masing-masing keluarga berbeda, kondisi kebutuhan anak berbeda-beda. Ada yang anaknya kemudian bisa dilepas begitu saja, ada anak yang berkebutuhan khusus misalnya, ada anak dengan usia yang berbeda. Tentunya akan berbeda ketika mengatur, menyeimbangkan berbagai peran ketika anak berusia 15 tahun dengan anak berusia 3 tahun gitu ya. Tentunya akan berbeda bagaimana kita menyeimbangkan berbagai peran ketika kita punya support system ya, misalnya seperti orang tua, mertua, atau ART gitu ya, dengan ketika kita memiliki support system yang terbatas gitu ya, misalnya we are just out of nowhere gitu ya, nggak ada yang bisa bantuin dan seterusnya. Tentunya keseimbangan itu akan berbeda. Maka gitu ya, poin penting dalam keseimbangan ini bagaimana kita kemudian kembali kepada skala prioritas yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Skala prioritasnya yang pertama sederhana saja, karena waktunya sudah habis, waktunya saya maksudnya. Yang pertama, selalu jadikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jangan pernah melalaikan hak Allah. Pengalaman saya pribadi, ketika kita melalaikan hak Allah, maka urusan-urusan kita akan berantakan. Jadi ada begitu banyak hak yang harus kita tunaikan, dan kita tidak akan bisa menyempurnakan keseluruhan hak itu. Tetapi pastikan yang kita lalaikan bukanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita lalai atau kurang optimal lah ya menunaikan hak manusia, Allah Subhanahu wa taala bisa membantu kita menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan solusi terhadap kekurangan-kekurangan kita. Tapi kalau kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa yang akan membela kita gitu ya. Maka gitu ya, kita melatih diri kita, baik yang sudah menikah maupun yang masih single gitu ya, latih dari sekarang bagaimana kita memulai hari itu dengan menunaikan hak Allah. Bagaimana kita menjalani setiap aktivitas itu dengan niatan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ketika kita sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai starting point ya, maka insya Allah kita akan lebih bisa melihat skala prioritas ya dengan lebih jernih gitu. Skala prioritas itu akan terlihat dengan lebih jernih. Nah, ketika skala prioritasnya sudah terlihat dengan lebih jernih, maka tinggal bagaimana kita disiplin melakukannya agar kita tidak tergoda dengan hawa nafsu kita. Karena banyak sekali manajemen waktu yang gagal itu bukan karena tidak pandai membuat jadwal gitu ya. Bikin jadwal mah insya Allah sudah para ahli ya. Kita sebagai generasi milenial yang sudah dari SD dididik untuk mengatur jadwal begitu ya. Atau generasi Z di bawah saya, mungkin di sini ada peserta generasi Z, saya nggak tahu. Kita mungkin sudah biasa mengatur jadwal, tapi sejauh mana kita bisa disiplin dengan jadwal-jadwal kita, itu yang akan menjadi challenge gitu ya. Misalnya gitu, ketika bayi tidur kita sudah punya planning kita akan tilawah. Tapi kalau hawa nafsu kita menguasai, ya mungkin pada saat bayi tidur malah kita buka Instagram, malah kita buka YouTube, malah kita buka apalah segala rupa gitu ya. Atau misalnya kita punya planning nanti di weekend kita mau ikutan kajian gitu ya. Tapi kalau hawa nafsu menghalau, lalu kemudian malah larinya ke hiburan dan seterusnya gitu ya. Itu kan tentang manajemen hawa nafsu ya. Atau misalnya kita sudah planning mau bangun jam 3, tapi ketika alarm berbunyi, yang kita lakukan adalah off atau snooze atau apapun lah itu gitu ya. Tapi kita tidak bangun, itu kan masalah manajemen hawa nafsu gitu ya. Artinya pada saat proses penyeimbangan itu kalau tadi skala prioritasnya sudah terlihat, jadwal sudah kita bikin, maka yang menjadi ibaratnya menjadi penentu di lapangan lah gitu ya. Yang menjadi penentu di lapangan nanti adalah
kekuatan kesungguhan kita dalam melaksanakannya gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Mohon maaf saya ngomongnya kayaknya kecepatan. Udah kelebihan waktu 6 menit ya. 6 atau 10 menit. Mohon maaf kepada panitia. Mohon maaf juga untuk segala salah dan kurang. Kalau ada yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah kedengaran suara saya? Oke. Ini suaranya terdengar ya? Iya, afwan teh. Suaranya hilang. Iya, sekarang udah dengar, alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan, kemarin sudah difilter dari pendaftar yang sudah mendaftar melalui link yang tersedia. Jadi ditanyakan oleh beberapa banyak orang mengenai apa indikator sebenarnya yang bisa kita lihat bahwa kita itu sudah bermanfaat atau belum untuk lingkungan kita. Ya, kita nggak akan pernah tahu sampai kita masuk surga. Itulah luar biasanya menjadi seorang muslim ya, bahwa kehidupan dunia itu hanya fata morgana saja. Kita nggak bisa menjudge diri kita apakah kita sudah bermanfaat atau belum gitu ya. Sekalipun yang nampak di hadapan mata tuh seakan-akan bermanfaat itu belum tentu gitu ya. Kayak misalnya mungkin ada yang menjadi dosen, mungkin ada yang jadi peneliti, mungkin ada yang jadi dokter dan seterusnya. Sejauh mana dia kemudian bermanfaat? Ya kita nggak tahu sejauh mana kemudian Allah SWT meridhoi amal-amalnya tadi dan menjadikan amal-amalnya itulah yang kemudian menjadi asbab manfaat tadi gitu ya. Karena misalnya kayak saya misalnya ngisi acara kayak sekarang gitu ya, apakah kemudian saya yang bisa menjamin apakah yang saya sampaikan itu bermanfaat atau tidak? Kan tidak. Pastinya ada peranan Allah SWT di sana. Yang memberikan hidayah adalah Allah gitu ya, yang menilai amal saya apakah amal saya diterima atau tidak adalah Allah gitu ya. Tolak ukurnya bukan seberapa banyak orang yang kemudian mendapatkan hidayah lewat apa yang saya ucapkan juga kan gitu kan ya, tetapi juga bagaimana niatan saya gitu ya, bagaimana kemudian ya berbagai faktor lah gitu ya. Karena seorang muslim itu tidak akan pernah tahu kualitas amalnya, impact amalnya sampai dengan nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala, which is good gitu. Kenapa bagus? Karena itulah yang akan menjadi penyemangat dari kita, bagi kita gitu ya, untuk senantiasa beramal gitu. Jadi kan salah satu definisi dari takwa itu kan dia antara harap dan takut ya. Kita berharap bahwa Allah SWT menerima amal ibadah kita, tapi di sisi yang lain kita juga ada rasa takut jangan-jangan amal-amal kita ini tidak diterima. Sehingga dengan adanya rasa takwa tersebut, kita akan terhindar dari jumawa, dari sombong gitu, yang ngerasa sudah beramal banyak gitu, yang ngerasa kita sudah cukup baik dan seterusnya gitu ya. Tapi juga kita terhindar dari putus asa. Kenapa? Karena ada rasa harap tadi, berharap sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dengan adanya nilai tersebut, kita akan senantiasa dituntut untuk beramal solih sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir kita, sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisawab. Nanti ya. Insya Allah terjawab ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya Teh, ini ada pendaftar juga
Kebetulan dari daerah Bali, beliau menanyakan bagaimana cara agar tetap menjadi muslimah yang berpotensi namun di daerah yang minoritas muslim. Banyak ya. Banyak banget ya. Sebetulnya sederhananya kita bisa memulai dengan menjadi manusia yang baik. Being a good citizen, ya, a good citizen. Karena kita kan ada hak sesama muslim dan ada hak sesama manusia. Ada di dalam Islam itu kan ada tuntunan bagaimana cara kita bersikap kepada tetangga, terlepas tetangga kita muslim atau non muslim. Bagaimana cara kita harus bersikap kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda gitu ya, terlepas dia muslim ataupun non muslim. Bagaimana kita harus bersikap ketika kita bermuamalah dengan orang, menuntut ilmu, ketika kita berdagang atau misalnya kita bertransaksi dan seterusnya, terlepas dia muslim maupun non muslim. Dan itu saja dengan berusaha menjadi seorang manusia yang baik saja, that's a tough job. Maksudnya let alone being a good muslimah gitu ya. Ketika kita menjalani tanggung jawab sebagai seorang muslimah itu lebih berat lagi gitu kan ya. Menjadi seorang muslim yang baik terhadap sesama manusia saja itu luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu sangat menyantuni orang yang tua ya, sampai setiap hari menyediakan makanan, dihaluskan dulu lalu kemudian disuapi. Non muslim ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada tetangganya ya. Dulu ada salah seorang ulama yang kemudian punya tetangga yang selama bertahun-tahun ternyata saluran air kotornya itu masuk ke rumahnya begitu ya. Tapi beliau diam saja. Gitu ya, beliau tidak komplain, beliau tidak apa-apa gitu ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu hari tetangganya tahu akhirnya gitu ya. Dia mengatakan si tetangga ini datang ke rumahnya lalu mengatakan dari mana sumber bau ini. Kemudian dia melihat ada area yang di situ ada penampungan air. Lalu kemudian dia melihat ternyata datang dari rumahnya gitu ya. Kenapa selama ini engkau tidak mengatakan apa-apa, kata si tetangganya tersebut. Dan akhirnya tetangganya masuk Islam gitu ya. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti misalnya bersedekah, berinfak kan tidak terbatas hanya kepada muslim saja gitu ya. Kita bisa memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan, kayak ada bencana kita membantu, ada orang yang sakit kita membantu, ada orang yang sedang ada perayaan gitu ya, yang bukan perayaan peribadatan ya, misalnya ada kabar gembira atau apa, kita turut memberikan hadiah gitu ya. Ada yang kemudian kegiatan gotong royong masyarakat kita ikut terlibat dan seterusnya. Pengalaman selama di Melbourne itu ya, komunitas-komunitas muslim kita alhamdulillah cukup baik ya. Misalnya ada hari lingkungan, kemudian komunitas-komunitas muslim itu turun ke jalan gitu ya untuk kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Kemudian terkait aktivitas pendidikan, aktivitas baksos dan seterusnya. Our Muslim communities are pretty good gitu ya. Dan itu menjadi syiar tersendiri sebetulnya gitu ya. Jadi jangan sampai. Jadi intinya begini, sebagai seorang muslimah jangan berpikir bahwa kemuslimahan kita itu menjadikan diri kita eksklusif. Tetapi ketika kita berbaur dan bergaul, jangan sampai kita juga menurunkan standar ketaatan kita gitu ya. Jadi kita tidak perlu menurunkan standar ketaatan kita untuk berbaur dan bergaul kepada masyarakat gitu ya. Yang perlu kita tingkatkan adalah karya dan kebermanfaatan dari kita sendiri. Kalau bidangnya emang nggak aja disesuaikan dengan kita kuatnya di mana gitu ya. Lalu kita berkontribusi di sana gitu, insya Allah ya. Allah alam bisawab. Mangga. Selanjutnya ada dari kolom chat teh. Rianda coba bacakan. Assalamualaikum Teh Karin. Saya Tias Arumsari, izin bertanya bagaimana kita bisa tetap produktif pasca kampus seperti halnya kita di kampus karena lingkungannya pasti berbeda. Niatnya harus ikhlas karena Allah SWT. Ya, ketika niat kita bergeser, maka produktivitas kita pun akan bergeser. Sesederhana dan sekompleks itu ya. Ketika kita beramal kepada Allah, maka kita akan senantiasa, tadi itu ya yang saya sampaikan di sesi materi, ketika kita beramal karena Allah, maka tidak pernah ada kata berhenti untuk beramal, karena memang kehidupan kita adalah
tempat beramal gitu ya. Tapi kalau kita beramal karena manusia, ya itu tadi, manusia itu standarnya ya begitu-begitu saja gitu ya. Ketika kita sudah mencapai standar manusia, udah selesai gitu. Maka kuncinya ada pada keikhlasan tadi ya, bagaimana kita meluruskan niat ya, kita memang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya godaannya itu adalah ketika hati kita terpaut kepada dunia. Yang saya perhatikan sih begitu gitu ya. Hati kita terpaut dengan ke dunia sehingga kita akan nyaman dengan dunia tersebut, dan itu kan memang godaannya manusia ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyampaikan itu ya, ada di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20, lalu kemudian Quran surat Ali Imran ayat 14 ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kesia-siaan, lalu berbanyak-banyak di antara kamu dan berlomba-lomba, berbangga-bangga ya dalam hal harta dan anak-anak dan keturunan begitu ya. Maka pasca kampus banyak yang tergoda dengan dunia sehingga melupakan bagian amal-amal yang produktif tadi gitu ya. Ya tadi karena sudah nyaman gitu ya, sudah nyaman sehingga sulit keluar dari zona nyaman. Itu satu. Kemudian yang lain yang sering terjadi juga adalah apa istilahnya teh? What is the word for that? Membenturkan antara satu amal dengan amal yang lain. Jadi seakan-akan kalau mengerjakan suatu amal maka dia tidak bisa mengerjakan amal yang lain. Misalnya kayak dulu di kampus menjadi aktivis dakwah, tapi setelah lulus tidak menjadi aktivis dakwah lagi karena bekerja. Seakan-akan kalau dia kerja terus dia nggak bisa jadi aktivis dakwah, begitu ya. Atau misalnya dulu dia penghafal Quran, tapi karena sekarang dia sudah punya anak, akhirnya dia tidak bisa lagi menghafal Quran. Seakan-akan kalau jadi ibu tidak bisa menghafal Quran gitu ya. Jadi membentur-benturkan itu gitu ya. Padahal kan konsepnya setiap episode yang ada dalam kehidupan kita itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan episode-episode baru dalam kehidupan kita itu adalah supaya kita lebih produktif, lebih banyak amalnya, bukan malah mengurangi amal. Ya, kita dapat anak yaitu sebetulnya untuk nambah pahala, bukan untuk ngurangin pahala. Kita punya suami yaitu untuk nambah pahala, bukan untuk ngurangin pahala. Kita dapat pekerjaan yaitu buat nambah pahala, bukan untuk ngurangin pahala. Jadi jangan mengurangi standar amal kita gitu ya, dikarenakan ada penambahan amal yang baru. Itu mungkin ya, Allah alam bisawab. Insyaallah. Selanjutnya dari Eva Lihotma, Teteh maaf pertanyaan saya sedikit berhubungan dengan background studinya Teteh. Kalau tips dan trik untuk bisa dapat LPDP S2 kayak Teteh gimana ya Teh? Insya Allah. Kalau secara teknis sih mungkin banyak ya, sekarang bisa dicari online secara teknis ya, basically melengkapi berbagai persyaratan dan seterusnya. Tetapi kalau yang saya bisa sampaikan ya, dan ini sering saya sampaikan di berbagai forum, penting bagi kita mempersiapkan diri dan memataskan diri ya untuk bisa so we can impress the judge gitu ya, supaya kita bisa memantaskan diri di hadapan evaluator nanti, di hadapan para asesor, di hadapan para juri yang akan menilai apakah kita layak untuk bisa dapat beasiswa atau tidak. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya itu yang jauh lebih penting. Karena hati juri, hati para asesor, hati ya segala rupa lah, itu semuanya kan ada di dalam genggaman Allah ya. Dan setiap takdir dan episode kita itu gitu ya, kita menginginkan sesuatu, kita ingin mencapai sesuatu, kita ingin menggapai cita-cita kita dan seterusnya, itu kan hanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mau seluruh dunia mendukung kita sekalipun, kalau Allah tidak mengizinkan ya nggak akan jadi juga gitu ya. Jadi penting bagi kita tadi ya mempersiapkan segala persyaratan itu mah sudah menjadi semacam that's an absolute requirement gitu ya. Kita harus ada tes bahasa, ya udah ikutan tes bahasanya. Harus mempersiapkan bahasa, ya harus dipersiapkan. Harus nyari referensi rephrase gitu ya harus dipersiapkan dan seterusnya. Itunya semuanya harus kita persiapkan dengan attitude yang tadi disampaikan ya. Attitude-nya adalah ihsan ya, it's fun, profesional. Ihsan, merasakan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu punya Umi saya. Gitu ya. Tetapi yang lebih penting lagi memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sampaikan kepada Allah kenapa kita mau dapat beasiswa, kenapa kita harus dapat beasiswa gitu ya, apa yang mau kita lakukan setelah kita dapat beasiswa, apa yang mau kita lakukan dengan ilmu kita, bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang kita harapkan dari ilmu kita, apa sih karya dan kebermanfaatan yang mau kita lakukan gitu ya, dan itu it's only between us gitu ya dan Allah gitu ya, bukan untuk mengimpress para asesor, bukan untuk mengagumkan di hadapan para manusia gitu ya, tetapi itu betul-betul personal antara kita dengan Allah. Bisa nggak kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Lalu kemudian secara kualitas apakah kita sudah layak gitu ya untuk mendapatkan ilmu tersebut begitu ya. Karena semua ilmu adalah milik Allah, ya kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak akan pernah merasa sempurna untuk berhak mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, but at least we try. Setidaknya kita berusaha dan mencoba gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan usaha-usaha kita. Ketika kita ada kekurangan, Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki kekurangan tersebut. Ketika usaha kita terbatas, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan keterbatasan kita tadi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan, maka seluruh dunia ini, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meluluskan kita gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu ya dari saya terkait beasiswa. Oke, berarti memang harus memantaskan diri terlebih dahulu kepada Allah untuk mendapatkan ilmunya. Selanjutnya karena waktunya terbatas, sisa tinggal satu pertanyaan saja, karena walaupun masih banyak sebenarnya tapi nggak apa-apa karena kita terbatas waktu. Yang terakhir dari Salma Hafiza, izin bertanya, kalau sudah menikah perempuan memang kewajiban utamanya terhadap suami ya Teh, tapi kita tetap pengen berbakti kepada orang tua. Contoh bentuk hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan terhadap orang tua tanpa mengurangi kewajiban terhadap suami apa saja ya Teh? Terima kasih. Oke, ini dua-duanya adalah kebaikan ya. Kita harus berbakti kepada orang tua dan kita pun harus berbakti kepada suami. Yang kadang-kadang orang lupa, suami kita juga punya kewajiban berbakti kepada mertuanya. Ya, suami kita juga punya kewajiban berbakti kepada mertuanya. Jadi sebetulnya kedua hal tersebut tidak perlu kita pusingkan gitu ya. Tinggal kita lakukan bersamaan saja gitu ya. Tinggal diatur-atur. Suami kita memiliki kewajiban untuk berlaku baik ya, menunaikan hak-hak mertuanya. Kita pun gitu ya, punya kewajiban untuk melakukan hal-hal baik dan menunaikan hak mertua kita juga gitu ya. Kan kita juga punya tanggung jawab. Artinya kan silang ya, silang. Kita pun punya tanggung jawab kepada orang tuanya suami pun punya tanggung jawab kepada orang tua kita gitu ya. Jadi semuanya bisa berjalan beriringan. Tinggal diatur-atur saja. Kapan mau ngasih hadiah, kapan mau berkunjung, kapan mau silaturahim, kapan mau ini, itu, dan seterusnya gitu ya. Tinggal diatur-atur saja gitu ya. Dan jangan pernah merasa rugi bagi kita ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua atau kepada mertua ya. Karena tidak pernah ada sedekah yang secara hakikat mengurangi harta, itu nggak pernah. Apa-apa yang kita infakkan, hadiah-hadiah yang kita berikan, perhatian, waktu, dan seterusnya, kepada orang tua maupun mertua, insya Allah tidak akan mengurangi yang kita miliki. Justru insya Allah akan menambahkan keberkahan. Insya Allah suami yang soleh akan paham juga terkait hal tersebut. Jadi insya Allah bisa berjalan beriringan ya, sambil berbakti kepada orang tua, sambil berbakti kepada mertua. Kita dan suami pun semakin sama-sama saling berbakti juga begitu ya, saling melayani, saling beramal, saling menguatkan lah dalam beramal soleh gitu ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu dari saya, insya Allah. Ya, barakallah, masya Allah. Terima kasih Teh untuk sharing ilmunya siang hari ini ke kita tentang bagaimana memaksimalkan potensi dan sebagai muslimah. Mungkin ada closing statement dulu dari Teteh sebelum mengakhiri pertemuan virtual kita pada siang hari ini Teh. Closing statementnya paling ilmu itu akan jauh lebih bermanfaat ketika diamalkan. Maka kalau ada yang bermanfaat, selamat mengamalkan, insya Allah. And that's the heaviest part. Yeah. Ya, masya Allah. Terima kasih Teh sekali lagi untuk sharing ilmunya pada siang hari ini. Semoga apa yang Teteh sharingkan pada kita pada siang hari ini itu menjadi berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan menjadi ladang pahala tersendiri juga untuk Teteh.
Karena kita juga terbatas dengan waktu, maka Muslimah hari ini kita cukupkan saja dari saya pribadi sebagai moderator, dan teman-teman dari Himpas IPB University mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, salah ucap, kekurangan teknis dan lain sebagainya. Mari kita tutup pertemuan virtual kita kali ini dengan membaca Astagfirullahalazim seikhlasnya dan alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair semuanya. Kilo khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti acara Laptop Muslimah pada siang hari ini. Untuk selanjutnya agenda taklim kita, pertemuan virtual kita akan diinformasikan lagi di grup chat ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.